Oke, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait dengan acara saya di Fakultas Kedokteran Hewan beberapa waktu lalu ya. Pertanyaan pertama itu datang dari Arif di UGM yang bertanya, menurut Bapak dengan idiom the power of last minute itu apakah efektif? Mungkin maksudnya ini the power of kepepet ya. Saya juga percaya bahwa itu bisa efektif kepada orang-orang tertentu. Terus terang saja, saya kadang-kadang juga mengalami itu. Jadi ada energi besar banget ketika kepepet, dan kemudian ketika di saat itu saya idenya bisa deras banget mengalir gitu. Tapi kelemahan dari pendekatan itu adalah dia tidak bisa diduplikasi. Saya sebagai seorang guru nggak mungkin mengajarkan itu kepada teman-teman semua kan. Makanya saya tidak menyarankan itu dilakukan. Selalu lebih baik kalau disiapkan dengan lebih baik gitu. Artinya kalau memang teman-teman adalah orang yang suka di apa dengan pendekatan kepepet ya mau dilakukan, tapi itu tidak saya ajarkan. Tidak bisa kita ajarkan juga gitu. Gimana mau meniru orang yang suka kepepet? Nggak bisa kan. Yang bisa kita tiru adalah pendekatan sistematis, langkah 1, 2, 3 yang bisa diduplikasi, dan pendekatan the power of last minute itu menurut saya nggak bisa karena nggak ada polanya. Itu aja sih kelemahan. Jadi kalau memang mau seperti itu, kalau merasa seperti itu, silahkan. Tapi pelajari dan pahami risikonya. Risikonya apa? Ya risikonya bisa ketika misalnya last minute itu menurut kita powerful, tetapi kalau ada kejadian lain gimana? Tiba-tiba misalnya kita tahunya paling bisa antar last minute, tapi kalau ada kejadian lain seperti misalnya tiba-tiba ada yang sakit, ada orang tua kita terganggu, ada teman meninggal misalnya, mudah-mudahan enggak, itu akan membuat kita jadi tidak bisa memanfaatkan last minute itu. Itu sih menurut saya sih, yang penting resikonya harus dipahami, gitu ya. Yang kedua dari Canta atau Kanta dari UGM, bagaimana Pak Andi meningkatkan kemampuan dalam memilih diksi bahasa Inggris yang lebih baik dalam menulis? Satu, membaca. Tidak ada orang yang bisa menulis itu tanpa membaca. Membaca ini terus terang saja dalam hal ini menurut saya tidak selalu berarti membaca buku, bisa jadi membaca yang lain. Membaca tanda-tanda zaman atau membaca sekitar juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengar dari penutur asli bahasa Inggris. Saya termasuk orang yang sangat suka dengan pidato-pidato berbahasa Inggris. Misalnya saya selalu ngikutin pidatonya Obama, atau penutur asli yang lain yang bahasa Inggrisnya bagus atau asli atau native ya, dan juga kosakata atau pemilihan diksinya itu bagus menurut saya dan menggugah gitu. Itu saya biasa dengarkan. Yang ketiga, nonton film. Nonton film ini menurut saya juga bagus. Pilih film-film yang memang menggunakan kata-kata yang bagus dalam dialognya. Saya suka hafalkan juga beberapa dialog film yang saya nanti bisa pakai di kesempatan lain dalam penulisan atau di dalam public speaking. Itu cara yang tiga itu ya. Berikutnya adalah dari Ratna dari UGM juga. Seperti yang sempat Bapak bahas sebelumnya, penulisan artikel ini cenderung kaku. Bagaimana cara kita memberikan kesan santai tapi serius bagi para pembaca proposal? Terima kasih sebelumnya. Jika proposal ini adalah proposal ilmiah, misalnya proposal skripsi atau disertasi atau tesis, menurut saya tidak perlu juga dipaksakan agar dia bisa menjadi santai. Kenapa? Karena kan itu ada pakemnya, ya ada pakemnya, ada formatnya. Cenderung ikutin saja format itu. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa dibuat menyenangkan. Itu dua hal yang beda ya. Silakan tetap menggunakan format yang resmi, tetapi bisa juga pemilihan kata-katanya menyenangkan. Misalnya gini, dipilih kata-kata yang beragam. Oke. Misalnya gini, figure one atau graph number one shows that, kita yang bilang gitu bisa. Jadi untuk menunjukkan bagaimana grafik itu memberitahu sesuatu. Itu bisa diganti menjadi we can understand from figure one, gitu misalnya. Atau it is clear from figure one that, gitu. Atau we can, misalnya gini, we can infer from figure one that, gitu. Jadi pemilihan kata-kata yang berbeda itu bisa membuat sesuatu itu tidak boring, tidak membosankan. Gitu ya. Berikutnya misalnya, setiap penelitian pasti ada batas waktu. Bagaimana cara kita membatasi topik penelitian kita supaya tidak kehabisan waktu atau terlalu luas, tetapi hal yang didiskusikan tidak berkualitas rendah atau terlalu minim bahasannya untuk dijadikan artikel penelitian.
Ini sebenarnya bisa ditentukan di awal ketika kita membuat proposal. Di proposal itu kan ada scope-nya, ada scope penelitiannya. Nah, scope itu harus dibatasi dulu. Nah, ketika proposalnya sudah disetujui nanti oleh dosen pembimbing atau oleh penguji, itu artinya udah dianggap cukup kan. Nah, makanya scope itu didefinisikan di awal, jangan didefinisikan di belakang. Jangan misalnya ketika kita sudah mulai berjalan penelitiannya, baru kita mikir sampai di mana harus berhenti. Jangan begitu. Justru di awal harus ditentukan sampai di mana nanti pembahasannya, dan ketika itu sudah pernah disetujui oleh penguji, itu kan berarti sudah secara ilmiah dianggap memenuhi syarat. Makanya kita ikutin aja itu. Selama di samping scope kita kan juga ada jadwal. Nah, jadwal itu diikutin, scope-nya dipenuhi, ya udah itu akan menjadi sesuatu yang berhasil gitu ya. Sorry tadi itu ada orang lain yang menyapa saya. Yang nomor 3 ini masih dari Ratna ya, nomor 3 atau C. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan saat mencari tahu banyak Bagaimana cara mengatasi kejenuhan saat mencari tahu banyak mengenai satu topik dalam satu waktu? Oke, ini saya paham maksudnya. Mungkin maksudnya ketika kita skripsi gitu ya. Kita kan topiknya tuh itu aja, tapi kita harus mencari secara dalam sehingga tiap hari kita akan ketemu jurnal yang modelnya sama, bahasan yang model sama, itu kadang-kadang membosankan. Gimana caranya mengatasi kejenuhan itu? Kalau dulu terus terang saja saya menghibur diri saya dengan melakukan banyak kegiatan lain. Misalnya nih, ketika saya S3 dulu, itu kan bayangkan 5 tahun membahas sesuatu yang sama itu luar biasa membosankannya. Nah, tapi saya tidak membatasi diri saya hanya mengerjakan tesis saja atau disertasi saja dalam sehari. Saya juga tetap bikin blog. Waktu itu zaman blog ya. Kalau zaman sekarang mungkin silahkan bikin konten di sosial media yang lain gitu. Tapi ingat juga ini kita harus atur juga apa yang harus kita tampilkan dan bagaimana agar waktu kita tidak habis. Misalnya begini, kalau kita mengalami kebosanan di dalam menulis disertasi atau bikin skripsi, yuk kita bikin konten di TikTok atau di Instagram tentang cara mengatasi kebosanan itu. Jadi artinya kebosanan kita di skripsi itu akan teralihkan karena kita menggunakan Instagram atau pakai TikTok, itu akan sedikit membuat kita terhibur, tapi konten yang kita sampaikan juga tetap berguna bagi orang lain, dan tetap kita tidak akan kita tidak akan keluar dari jalur kita nulis skripsi atau nulis disertasi gitu. Jadi hiburan yang kita buat pun tetap ada manfaatnya, ada faedahnya, dan tidak membuat kita terlalu jauh keluar dari apa yang kita lakukan. Itu sih kalau tips saya. Nah, makanya energinya nanti didapat dari mana? Didapat dari rasa terima kasih orang lain. Bayangkan kalau teman-teman bikin satu video TikTok atau Instagram yang menyatakan misalnya, ini 10 hal atau ini 3 hal yang saya lakukan ketika bosan ngerjain skripsi, misalnya gitu. Pasti akan ada orang yang senang dengan konten itu atau melihat apa konten itu bermanfaat. Saya yakin gitu. Oke, gitu ya. Sekarang lanjut lagi. Sekarang pertanyaan dari Evriza dari Cendekia Teknika FTUGM. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara konsisten untuk rutin rajin menulis tulisan ilmiah, dan bagaimana cara meningkatkan kualitas tulisan kita? Sebenarnya saya pun mungkin tidak terlalu rajin-rajin amat ya menulis ilmiah gitu ya. Saya menggabungkan antara ilmiah, non-ilmiah, populer, non-populer itu saya gabungin. Karena kalau kita menulis sesuatu yang satu genre terus, itu juga kadang-kadang membosankan. Kalau bagi saya begini, caranya adalah dengan satu, kita harus fokus kepada bidang, kita punya bidang tertentu yang kita sukain, lalu mencari tantangan-tantangan baru terkait bidang yang kita sukai. Saya misalnya contohnya belajar batas maritim, ya kan? Nah, saya itu suka sekali mencari berita yang menantang, gitu, yang tentang batas maritim. Misalnya ada nelayan ditangkap, ada misalnya pasukan Indonesia berhasil menangkap nelayan negara lain, atau terjadi insiden di tengah laut, atau seperti kemarin misalnya ada kapal Cina datang ke Indonesia, atau ada drone Cina datang ke Indonesia. Itu berita itu saya benar-benar lihat, dan itu membuat saya tuh adrenalinnya meningkat gitu. Bayangkan aja, ada satu hal dibicarakan banyak orang di seluruh Indonesia, menjadi trending topik misalnya, seperti kalau Cina atau drone Cina datang kan mesti ramai pembicaraannya. Bayangkan kalau di titik itu saya merasakan gairahnya, tapi saya tahu ilmiahnya bagaimana. Gitu. Jadi ketika saya menulis ilmiah itu pun dengan satu
gairah tersendiri, dengan satu adrenalin tersendiri, karena saya tidak saja sedang menulis ilmiah, tapi saya juga sedang bikin sesuatu yang mungkin saya harapkan bisa mencerahkan orang lain. Jadi artinya tips saya adalah tekuni satu bidang tertentu, lalu coba kaitkan bidang tertentu kita, atau cari isu-isu yang terkait dengan bidang kita itu yang menjadi pembicaraan publik. Nah, kalau sudah menjadi pembicaraan publik, maka energi kita untuk menyelesaikan atau untuk menulis sesuatu akan lebih tinggi lagi. Oke. Terus kalau untuk meningkatkan kualitasnya, pertama sih menurut saya tulis lalu ikutkan dalam kompetisi misalnya. Terus kedua, submit dia ke jurnal atau masukkan ke jurnal. Kalau kita sudah berani masukkan ke jurnal, berarti kan mungkin akan ditolak misalkan. Atau ditolak tapi dengan perbaikan atau saran yang sangat kejam misalnya gitu. Nggak apa-apa. Tulisan kita yang memang kurang bagus itu kita submit ke jurnal, jurnal itu akan menolak atau akan membuat kita, memaksa kita untuk memperbaiki, tapi at least itu kan akan ada saran-saran. Nah, saran-saran itu kita perhatikan, lalu dengan itu kemudian kita belajar gitu, untuk bisa meningkatkan tulisan kita. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya nomor 5 dari Bunga Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang. Izin bertanya Bapak, saya seorang mahasiswa pendidikan, terkadang saat ingin melakukan penulisan ilmiah, saya bingung untuk membahas topik padahal saya sudah menemukan beberapa masalah. Mohon untuk tipsnya. Oke. Ini umum terjadi ya, kita merasa ada masalah tapi nggak tahu ini topiknya pas apa enggak gitu. Kita merasa belum menemukan topik karena kita ketemu masalahnya. Kalau menurut saya sih ini ya, memang ini tidak mudah sih. Biasanya yang kita lakukan itu adalah satu, kita menemukan satu masalah gitu, yang menurut kita itu masalah, udah kita pegang masalah itu dulu, lalu kita coba Google aja dulu, sebaiknya menggunakan Google Scholar ya. Jadi alamatnya scholar.google.com. Itu di Google aja topik yang kita atau kata kunci yang kita pikir itu jadi masalah, kita Google udah pernah dibahas atau belum gitu. Nah, dari situ kita akan ketemu nanti, oh ternyata mungkin udah pernah dibahas tapi dengan perspektif yang berbeda dan segala macam. Nah, nanti dengan begitu kita akan menemukan beberapa artikel atau jurnal yang ternyata sudah pernah membahas topik itu. Gak apa-apa, tapi kita baca secara detail bagian apanya yang dibahas, aspek apanya yang dibahas di situ. Nah, kita jadi tahu misalnya, oh ada sekian artikel membahas topik ini, tapi yang dibahas adalah aspek A, B, C. Nah, tapi ada aspek lain yang belum dibahas, yaitu aspek D misalnya. Nah, situ kemudian kita jadikan itu topik. Itu caranya kalau saya. Jadi intinya adalah masalahnya oke, ditemukan dulu nggak apa-apa, berarti kita akan konsisten untuk membahas masalah itu, tetapi aspek apa dari masalah itu yang belum dibahas orang, nah itu harus dicari dengan cara membaca penelitian orang lain. Kalau nggak itu nggak bisa, kita nggak bisa bilang tiba-tiba ini baru Pak, belum pernah diteliti, kalau kita belum pernah membaca penelitian orang lain. Jadi kalau di bidang pendidikan nggak apa-apa, pikirkan sesuatu atau lihat fenomena alam, kita aduh ini kayaknya masalah nih gitu kan. Misalnya ketemu masalah tentang apa sih, tentang efektivitas belajar online contohnya gitulah. Nah, tapi gitu kita cek di Google Scholar tentang effectiveness of online learning misalnya gitu, ternyata sudah ada yang membahas. Nah, kalau udah ada yang membahas, lihat dulu ini dibahasnya di mana, di luar negeri apa dalam negeri. Nah, kalau ternyata itu di luar negeri, mungkin kita bisa jadikan topiknya sama nggak apa-apa, tapi kita ujikan itu di subjek atau responden dalam negeri, kan bisa juga gitu kan. Kita terinspirasi dari penelitian luar lalu kita terapkan di sini bisa juga. Atau ternyata kalau di dalam negeri sudah pernah dibahas, kita lihat dulu dibahasnya di mana, di daerah mana, di perguruan tinggi mana. Misalnya di negeri sudah pernah dibahas, tapi di swasta udah belum, misalnya gitu. Atau misalnya di perguruan tinggi pernah dibahas, tapi di SMA sudah belum. Atau kalau di SMA sudah pernah, di SD udah pernah belum. Atau misalnya kalau di SD negeri udah pernah dibahas, SD swasta udah pernah belum. Atau SD swasta yang berstandar internasional udah pernah dibahas belum. Jadi semua itu bisa kita lihat variabelnya beda-beda gitu kan, dengan topik penelitian yang sama. Oke, semoga nanti bisa jadi inspirasi. Berikutnya nomor 6. Dari Nuril. Dari Veterinary Science Club dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Saya bertanya Bapak, seringkali dalam penulisan KM ya, salah satu hal yang menyebabkan saya tidak kunjung menyelesaikan tulisan adalah karena sifat perfeksionis. Oke. Di sisi lain, perfeksionis juga dapat meningkatkan kualitas dan tulisan saya, namun hal ini menyebabkan saya membutuhkan waktu lebih lama dan kebiasaan menunda-nunda. Bagaimana menurut Bapak akan sifat perfeksionis dalam penulisan suatu tulisan ilmiah? Oke.
Terima kasih sebelumnya atas penyampaian materi yang sangat menarik. Terima kasih juga. Perfeksionis itu adalah sifat yang baik. Itu harus disyukuri dulu, karena tidak semua orang punya sifat itu, jadi itulah yang membuat kualitas karya kita bagus. Itu nggak ada yang bisa bantah. Oke. Kedua, memang tadi betul. Masalahnya adalah dalam berkarya kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali atau bahkan selalu dibatasi oleh constraint. Constraint itu macam-macam. Ada biaya, ada waktu, ada tempat juga, dan segala macam lah. Seperti kalau misalnya ulangan atau ujian. Ujian itu kan ada waktunya 2 jam misalnya. Seandainya saya kita dikasih waktu 27 hari, mungkin sempurna kita bisa bahas ujian itu kan. Tapi kenyataannya kita hanya punya waktu 2 jam. Jadi sebenarnya setiap orang itu harus berkompromi dalam hidupnya. Berkompromi karena memang ada batasan-batasan dalam hidup itu. Batasan waktu, batasan tempat, dan segala macam lah. Batasan sumber daya. Nah, seorang yang perfeksionis itu harus sadar juga hal itu. Bahwa perfeksionis dalam level tertentu itu harus dikompromikan dengan situasi. Situasinya apa itu tadi? Waktu, biaya, dan segala macam. Karena pilihannya menjadi begini, kita menjadi, kalau memang waktunya terbatas ya, ini bukan lagi soal sempurna nggak sempurna, tapi kamu jadi ngumpulin tugas apa enggak gitu kan. Buat apa perfeksionis? Kalau ternyata kita bahkan tidak ngumpulin tugas, maka perfeksionis kita itu akan menjadi tumbang. Orang nggak akan mengakui sifat kita perfeksionis kalau kita tidak mengumpulkan karya, misalnya kalau kita tidak menyerahkan tugas atau makalah atau presentasi kan. Gimana dosen bisa tahu kita tuh orang yang perfeksionis kalau kita ngumpulin aja enggak? Kan gitu kan. Jadi artinya sifat yang perfeksionis itu bagus, silahkan itu dikelola dengan baik, tetapi tentu kita harus percaya juga bahwa setiap orang itu harus berkompromi, harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kalau bagi saya sih intinya begini, penyempurnaan itu bisa kita lakukan lagi di waktu-waktu berikutnya. Oke? Yang paling penting dari semua hal adalah kita harus ngumpulin dulu karya kita. Kalau dengan begitu kemudian kita bisa mendapatkan pengakuan atau penilaian. Kalau ngumpulin aja enggak, ya nggak ada gunanya mau perfeksionis mau enggak. Gitu. Oke? Terima kasih. Putri Purnamasari dari UGM. Bagaimana cara menghindari blunder di tulisan kita? Blunder itu kan maksudnya mungkin kesalahan yang benar-benar fatal. Gitu ya. Caranya adalah dengan membaca sumber ilmiah. Jangan sampai kita melakukan satu klaim, ingat ya, klaim sesuatu itu tanpa riset, tanpa sumber ilmiah. Contohnya nih, kita kadang-kadang merasa sesuatu itu sesuatu yang benar karena semua orang membicarakannya. Oke? Semua orang membicarakannya di sosial media, kita temukan di mana-mana, kita jadi teryakinkan bahwa sesuatu itu benar atau sesuatu itu terjadi. Jangan sama sekali kutip hal itu sebelum kita mendapatkan sumber ilmiahnya atau sumber resminya. Misalnya katakan misalnya ada sekian misalnya orang dari warga negara asing yang datang ke Indonesia di saat COVID-19 misalnya gitu, dan itu ternyata diakui oleh pemerintah misalnya gitu. Kita biasanya mendapatkan informasi seperti itu di mana-mana, di grup WA keluarga misalnya kan. Jangan pernah mengutip informasi seperti itu di tulisan ilmiah sebelum kita mendapatkan itu dari berita resmi, misalnya dari websitenya Kementerian Luar Negeri atau dari berita media-media yang ternama yang mengutip pejabat tertentu misalnya. Tidak bisa kita katakan hal seperti itu hanya dari apapun yang beredar di WA. Biarpun yang di WA beredar itu katanya misalnya ini dinyatakan langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok misalnya gitu. Jangan. Karena setiap orang bisa menulis apa saja. Kita mengutip sesuatu hanya dari sumber ilmiah dan terpercaya. Terpercaya itu artinya pihak pemerintah atau pihak lain yang memang sudah secara umum disampaikan. Jangan juga misalnya gini, bacanya dari WA, walaupun di situ yang ngaku nulisnya adalah saya Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok misalnya gitu kan. Karena belum tentu kan siapa aja bisa nulis itu. Pak, percayai berita dari kedutaan besar suatu negara jika itu didapatkan dari website resminya atau jika itu didapatkan dari sumber-sumber di Kementerian Luar Negeri misalnya. Bukan dari WA yang beredar yang kita bahkan tidak tahu itu siapa. Oke? Mati HP-nya.
Nanti panitia silahkan diedit, dipotong aja, ini nanti disambungkan. Kita tunggu dulu sebentar ya, karena HP saya mati dan saya harus charge dulu, karena pertanyaannya ada di sana.